Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Talita Kum. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 5 ayat 40c dan 41. Lalu Yesus membawa ayah serta ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu. Katanya, Talita Kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil pada hari ini menampilkan dua kisah mujizat yang luar biasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Kepada anak Yairus, Yesus berkata, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ada kata bijak yang berkata, yang penting bukan beberapa kali kamu jatuh, tetapi beberapa kali kamu bangun dari kejatuhan itu. Itulah yang dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Kata-kata Yesus itu membangunkan semangat dari anak itu dari kematiannya. Kalau kita baca pada ayat berikutnya, anak itu langsung bangkit, berdiri, dan berjalan, sebab usianya sudah 12 tahun. Tindakan dan perkataan Yesus itu sungguh memikat jiwa dan semangat anak tersebut. Tindakan itu membuat orang yang hadir di situ sangat takjub. Mereka belum pernah melihat kejadian seperti itu. Perkataan dan dukungan yang positif memang bisa membuat orang yang sebelumnya merasa tidak mampu menjadi mampu. Kata dukungan dan ajakan untuk bangkit membawa kekuatan dalam hidup kita. Sebaliknya, perkataan yang merendahkan atau kata-kata negatif bisa membuat orang jadi terpuruk. Saudara-saudari terkasih, jika kita melihat atau membaca dalam kitab suci, khususnya keempat Injil, mungkin muncul pertanyaan,
Mengapa banyak orang mengikuti dan terkagum kepada Yesus? Jawabannya adalah karena perkataan dan perbuatan Tuhan Yesus membangunkan semangat dan gairah bagi orang yang mendengar. Tuhan Yesus tidak pernah merendahkan orang-orang yang Dia temui, bahkan orang yang membenci Yesus. Memang harus kita katakan, untuk bisa bertindak dan berkata yang positif bukanlah hal yang mudah. Untuk bisa mengucapkan perkataan dan perbuatan yang positif, pertama-tama kita perlu membangun gambaran yang positif di dalam diri kita. Kita terlebih dahulu berpikir dan berkata hal-hal yang positif bagi orang lain. Berpikir positif tentang diri kita membuat kita juga berpikir positif tentang orang lain. Dan sebaliknya, kalau kita berpikir negatif tentang diri kita, akan sulit bagi kita berpikir positif tentang orang lain. Dan bisa terjadi juga, kalau kita berpikir negatif tentang diri kita, kita juga akan berpikir bahwa orang lain berpikir negatif terhadap kita. Saudara-saudari terkasih, selain perkataan Yesus itu membuat dan mengajak kita berpikir positif, hal ini juga merupakan sebuah undangan bagi kita untuk bangun dari keterpurukan dan kedosaan kita. Barangkali selama ini kita tetap tertidur dalam keterpurukan dan kedosaan. Perkataan Tuhan Yesus, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Mengundang kita untuk bangun. Kita seringkali sulit dan tidak mau bangun dari kebiasaan jelek kita. Namun, perkataan Tuhan ini bukan hanya sekedar sebuah ajakan, tetapi menuntut kita untuk mengambil keputusan. Kita perlu bangun dari kebiasaan kita dan jangan menunda-nunda untuk berbuat yang terbaik bagi orang lain. Kita seringkali berkata, "Tunggu sebentar lagi, masih ada waktu." Besoknya lagi kita berkata demikian. Kalau itu yang terjadi, kapan ada perubahan? Lihat, anak Yairus langsung bangkit dan berdiri. Itu artinya untuk membuat suatu perubahan. Kita jangan menunda, tetapi mulailah dari sekarang dan mulailah dari diri kita sendiri. Jangan menuntut orang lain membuat suatu perubahan, tetapi mulailah dari diri kita. Katakan dalam diri kita, "Aku bisa." Dan perubahan itu akan aku mulai dari diriku sendiri. Saudara-saudari terkasih, kita perlu menyadari bahwa untuk bisa bangun dari keterpurukan dan membangunkan orang lain dari keterpurukan, kita perlu berpikir positif. Jangan menunda-nunda. Kita perlu mengatakan bahwa kita bisa bangun dan bebas dari keterpurukan. Kalau itu yang terjadi, ingat
perubahan menuju ke arah kesempurnaan akan segera terwujud dan kerajaan Allah akan benar-benar menjadi nyata dalam kehidupan kita sehari, baik dalam keluarga maupun dalam hubungan dengan sesama. Kerajaan Allah yang dimaksud adalah kasih. Artinya, semua orang merasakan kasih. Kalau itu terjadi, betapa indahnya dunia ini. Kata-kata ini menjadi hampa kalau kita tidak segera mewujudkannya. Hal ini akan menjadi hayalan belaka kalau kita tidak mulai. Maka mulai saat ini, mulailah. Bangun dan bangkitlah, maka orang lain akan mengikutimu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus ketika ia ada di dunia. Yesus tidak menuntut, tapi memberi contoh lewat tindakan, perbuatan, dan perkataannya. Kita bisa meraih impian kita asal kita berjuang dan berusaha. Mari kita tinggalkan kebiasaan menunda-nunda waktu. Kita yakin bahwa kita bisa bangun dari keterpurukan kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah selama ini aku sudah bertindak untuk bangun dari keterpurukan dan kemalasan kita selama ini? Dan apakah kita berniat untuk mengubahnya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami sulit dan tidak mau bangun dari kebiasaan buruk kami. Kami mohon, ya Tuhan, ingatkan kami selalu kalau kami merasa nyaman dan tertidur di dalam keterpurukan diri sendiri. Tolonglah kami, sebab kami tidak mampu bangkit dan bangun tanpa kekuatan-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.